Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu, bahasa Indonesia itu 1000 pintu, adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu yang merupakan kantor dari Netherlands dan disingkat atau NIS, dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelminaplein. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya 429 pintu. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Bangunan kuno, megah, berlantai 2 setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau disingkat DKARI atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer atau Kodam dan kantor wilayah Kanwil Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempeitan atau Kido Butai Jepang. Maka dari itu pemerintahan Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650 atau 1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 202 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Saat ini, bangunan tua tersebut telah mengalami tahap konservasi atau revitalisasi yang dilakukan oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Persero. Sejarah bangunan Lawang Sewu dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dengan nama lain Het Hoofdkantoor van de Nederlands in de Spoorwegmaatschappij atau kantor pusat NIS. Awalnya kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di stasiun Semarang Gudang atau Samarang NIS. Namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat, akibatnya bertambah personil, teknis dan tenaga administrasi yang tidak sedikit seiring berkembangnya administrasi perkantoran. Akibatnya kantor NIS di stasiun Semarang NIS tidak lagi memadai. Berbagai solusi dilakukan NIS antara lain menyewa beberapa bangunan milik perseorangan sebagai solusi sementara yang justru nambah tidak efisien. Apalagi letak stasiun Samarang NIS berada di dekat rawa sehingga urusan sanitasi dan kesehatan pun menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah alternatif lain membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pada masa kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan sebagai penjara
Beberapa ruangan bangunan ini bahkan disulap menjadi ruangan tahanan yang menyiksa. Nama sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri, yakni penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksa. Masing-masing itu memiliki fungsi. Yang pertama, ruang penjara berdiri. Pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa sempit dan menyiksa. Yang kedua, penjara jongkok. Berbeda dengan ruangan penjara berdiri, tahanan yang dimasuk ke dalam ruangan penjara jongkok dipaksa berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok karena tinggi ruangan tak sampai 1,5 meter. Segitu sejarah tentang Lawang Sewu. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun ucapan yang kurang tepat. Terima kasih.